Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rashidi Faiz Akbar, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik komputer, beserta teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Aldaris Nadi Oktavia dengan NIM 24080507424 dari kelas 2024C. Di sini, saya akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai penerapan fungsi Excel pada bidang keuangan. Nah, yaitu khususnya pada tabel pinjaman atau angsuran, biaya pendidikan, serta yang terakhir yaitu proyeksi proyek. Nah, sebelumnya di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu layar kerja dari Excel saya. Baik, di sini yang pertama yaitu ada dari tabel pinjaman ataupun angsuran. Dengan pertanyaan, Budi mengajukan pinjaman sebesar 10 juta di sebuah bank dengan ketentuan di atas. Nah, untuk ketentuannya sendiri yaitu jumlah pinjamannya yaitu sebesar 10 juta dengan durasi lama peminjaman yaitu sebesar 1 tahun dengan bunga 5% per tahunnya. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu tentukan angsuran per bulannya. Nah, untuk mengetahui angsuran per bulannya, kita bisa menggunakan rumus dari PMT. Langsung saja kita masukkan rumus dari PMT-nya di sebelah sini. Yaitu sama dengan PMT dalam kurung bunga dibagi dengan 12 titik koma, yaitu lama pinjaman 1 tahun dikalikan dengan 12 titik koma minus 10 juta. Tutup kurung. Seperti ini. Baik. Dapat diketahui bahwa angsuran per bulan dari Budi yaitu sebesar 856,075. Selanjutnya yaitu ada biaya pendidikan. Dengan pertanyaan, Akbar membayar biaya pendidikannya selama 3 tahun dengan ketentuan di atas. Untuk ketentuannya sendiri yaitu biaya pendidikannya yaitu sebesar 500.000 dengan lama studi sebesar 3 tahun dengan bunga 5% per tahunnya. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu tentukan nilai akhir dari pembayaran biaya pendidikan Akbar. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus dari future value. Langsung saja kita masukkan rumusnya di sini, yaitu sama dengan PV dalam kurung rate-nya yaitu 5%, titik koma, NPR yaitu lama studinya yaitu 3 tahun, titik koma, sebesar 500.000 per bulannya. Seperti itu. Jangan lupa untuk ini kita kasih minus. Tutup kurung. Nah, maka nilai akhir dari pembayaran biaya pendidikan Akbar yaitu sebesar 1.576.250. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu ada proyeksi proyek. Dengan pertanyaan, nah, Raffi mengevaluasi proyek kecil bisnis dengan ketentuan di atas. Tentukan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan dan tentukan tingkat pengembalian untuk menentukan investasi. Nah, untuk ketentuannya sendiri yaitu investasi awalnya yaitu sebesar 4 juta dengan arus kas masuk tiap tahunnya sebesar 1 juta dengan lama investasi 7 tahun dengan diskon rate yaitu sebesar 8%. Nah, untuk mengetahui apakah proyek tersebut layak dilayakkan atau tidak, yaitu kita menggunakan NPV. Nah, rumusnya kita masukkan di sini, yaitu sama dengan NPV dalam kurung NPV dalam kurung yaitu rate sebesar 8%, titik koma, arus kas masuk tiap tahunnya, kita blok semuanya, titik koma, yaitu dari investasi awalnya, sebesar 4 juta, tutup kurung. Dapat kita ketahui bahwa uh, proyek bisnis tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 3.045.294. Nah, selanjutnya untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, kita bisa menggunakan rumus dari IRR, yaitu dengan rumus sama dengan IRR dalam kurung, langsung kita blok semuanya dari investasi awal sampai di arus kas masuk tahunan di tahun ke-7, lalu tutup kurung.
Nah, maka kita mengetahui bahwa tingkat pengembalian dari investasi project bisnis ini yaitu sebesar 16%. Baik, selanjutnya saya akan menutup lembar kerja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dari penerapan Excel dalam fungsi keuangan. Nah, dalam fungsi keuangan sendiri, kita tuh bisa mengetahui apakah sebuah investasi itu dapat menghasilkan titik balik ataupun BEP untuk sebuah perusahaan. Jadi, sebuah perusahaan itu dapat menilai apakah sebuah investasinya itu akan menghasilkan keuntungan ataukah tidak. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.